Shalom adik-adik. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan untuk datang kepada Dia. Kita sama-sama menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau memberi kesempatan buat kami datang kepadamu untuk menaikkan segala pujian syukur kepadamu Tuhan. Engkau urapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami akan menerima kuasa yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami akan merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kami ini. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa dan suruhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berkirang bagi Tuhan Allah kita. Kita sama-sama menyanyikan pujian kita. Mendengar suara seruling. Dengar suara seruling, mendengar bunyinya, dengar suara kecapi, peti hingga sampai ke surga. Dengar suara genderang, hingga sampai ke surga. Dengar suara nyanyi.
kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian seperti wanita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Bahkan kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau suci kuduskan setiap kami ya Bapa. Biarlah sebentar firman yang akan kami dengar, jangan lalu dan sia-sia, tetapi boleh kami dapat pahami dengan baik dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahkan kami berdoa menyerahkan hamba-Mu juga Tuhan, yang Engkau sudah siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, kami percaya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam anak Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabar kalian semua? Kevi harap semua adik-adik yang di rumah, walaupun kita masih sekolah minggunya di rumah saja, semua masih tetap penuh semangat dan sukacita. Nah adik-adik, hari ini Kevi mau bercerita dengan satu tema, Allah yang mengasihi. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar tentang kota Niniwe? Kota Niniwe adalah sebuah kota dengan penduduk yang sangat banyak. Tapi karena mereka berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan, Tuhan berpikir hendak menghukum kota Niniwe. Lalu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan memberitahukan kepada bangsa Niniwe, seandainya kalau mereka nggak bertobat, maka Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe. Tapi adik-adik, waktu Yunus mendengar itu, Yunus bukannya pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis. Pikirnya Yunus,
Tuhan gak akan mungkin menemukan dia. Lalu Yunus turun ke bagian kapal yang paling bawah dan dia bersembunyi di sana serta tidur di sana. Lalu Allah memerintahkan angin yang sangat besar sehingga bertiup dengan besarnya. Lalu terjadilah gelombang yang sangat besar di tengah-tengah laut itu. Dan kapal yang ditumpangi Yunus beserta banyak orang di dalamnya hampir-hampir tenggelam. Semua orang berjerih payah untuk menyelamatkan kapal itu biar kapal tersebut tidak hancur. Mereka membuang muatan-muatan yang berat, mereka menarik layar, segala cara digunakan mereka untuk menyelamatkan kapal dan membuat orang-orang yang ada di kapal itu tidak tenggelam. Tapi adik-adik tahu, Yunus tertidur di bawah bagian kapal yang paling bawah. Lalu datanglah salah seorang awak kapal mendatangi Yunus dan memberitahu kepada Yunus, "Ayo Yunus, bangun! Selamatkan dirimu, berdoalah kepada Tuhanmu agar kamu dan kapal ini gak hancur," kata. Dan sadarlah Yunus bahwa Yunus ketahuan dia ada dan bersembunyi. Pikir Yunus, seandainya dia bersembunyi di bagian kapal yang paling bawah, mungkin dia gak akan ketahuan sama Tuhan. Tapi ternyata dimanapun Yunus pergi dan bersembunyi, Tuhan bisa menemukan dia. Nah, lalu Yunus bangun dan dia katakan kepada semua orang yang ada di kapal itu, "Buang saja aku ke dalam laut. Kalau aku dibuang ke dalam laut, pasti badai ini akan langsung tenang." Wah, semua orang di kapal itu masih berpikir karena mereka kasihan sama Yunus. Tapi walaupun mereka menggunakan segala cara, mereka nggak bisa menyelamatkan kapal itu karena badai sangat besar. Akhirnya adik-adik dengan berat hati mereka membuang Yunus ke dalam laut. Dan adik-adik tahu, ketika Yunus dibuang ke dalam laut, waktu itu juga badai itu berhenti mengamuk, angin berhenti bertiup, dan laut menjadi teduh sekali. Semua orang yang ada di kapal itu menjadi takut kepada Tuhan. Mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, serta membakar korban persembahan juga bernasar kepada Tuhan. Dan Yunus itu masuk ke dalam laut. Pikir Yunus mungkin dia akan mati. Tapi Allah memerintahkan seekor ikan yang sangat besar. Lalu ikan itu mau makan Yunus. Adik-adik, kalau biasanya Yunus yang makan ikan, sekarang kebalik, ikan yang memakan Yunus. Akibatnya selama Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus menyesal dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur dan meminta Tuhan untuk mengampuni dia dan menyelamatkan dia dari dalam perut ikan tersebut. Dan adik-adik tahu, akhirnya pada hari yang ketiga, ikan itu mungkin sakit perut. Lalu ikan memuntahkan Yunus ke darat. Dan ternyata Yunus sampailah di kota Niniwe. Wah, sebenarnya Yunus pikir dia nggak akan mungkin ke Niniwe. Ternyata dia naik kapal cepat, yaitu perut ikan, dan dia sampai di kota Niniwe. Waktu Yunus sampai di kota Niniwe, mau nggak mau Yunus akhirnya berbicara kepada semua orang yang ada di kota Niniwe itu agar mereka bertobat. Yunus pergi di tengah-tengah kota Niniwe dan dia berseru kepada semua orang yang ada di kota Niniwe, kalau mereka nggak bertobat maka Tuhan akan menghancurkan Niniwe dalam 40 hari. Adik-adik, ketika Yunus berteriak kepada bangsa Niniwe agar mereka bertobat, orang-orang di kota Niniwe itu, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka semua berpuasa serta berdoa. Ketika raja mendengar hal itu, raja memberi perintah kepada semua orang yang ada di kota Niniwe. Perintah raja adalah mulai dari manusia, orang dewasa sampai anak-anak, bahkan semua binatang, kambing, domba, lembu, sapi harus berpuasa, berkabung dan meminta ampun kepada Tuhan biar Tuhan gak menghukum kota Niniwe lagi. Nah, adik-adik, di dalam Yunus pasal 3 ayat ke-10 mengatakan seperti ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi
ketika Allah melihat orang-orang di kota Niniwe itu bertobat, mereka menyesal, mereka berpuasa, Allah menyesal. Karena itu Allah nggak jadi menghukum kota Niniwe. Waktu Yunus mengetahui bahwa Allah nggak jadi menghukum kota Niniwe, Yunus menjadi sangat marah. Dia bilang sama Tuhan seperti ini, itu kan aku sudah tahu sejak dulu bahwa Engkau itu Allah yang maha kasih, murah hati. Engkau nggak akan menghukum orang kalau mereka bertobat kepadamu. Dan karena aku tahu akan hal itu, maka waktu itu aku lari pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe, karena aku tahu Engkau Allah yang mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, waktu Yunus lagi ngambek sama Tuhan, lagi marah-marah karena kenapa Tuhan gak jadi menghukum kota Niniwe, Tuhan mengajari Yunus sesuatu. Akhirnya Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang tumbuh dalam sehari. Karena hati Yunus panas dan memang mataharinya juga panas, waktu Yunus ketemu pohon jarak yang tumbuh lebih tinggi dari dia dengan daun-daunnya yang banyak, hati Yunus menjadi sangat lega. Dia senang sekali karena dia ada pohon jarak gitu di dekatnya dia. Besoknya Tuhan menyuruh seekor ulat memakan semua daun-daun pohon jarak itu. Lalu karena mataharinya terlalu bersinar dengan cerah, akhirnya matilah pohon itu. Wah, Yunus kesel lagi sama Tuhan. Tuhan, pokoknya aku mau mati aja, kata Yunus seperti itu. Lalu di situ Tuhan mengajari Yunus sesuatu. Kita baca sama-sama Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan mengajari Yunus tentang bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di kota Niniwe. Nah, adik-adik, tadi KFV kasih judul bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dan hari ini kita mau belajar dari kisah Yunus, bagaimana Allah yang maha kasih itu mengampuni bangsa Niniwe yang berdosa itu ketika mereka bertobat atau datang kepada Allah, kembali mengakui kesalahannya, meminta ampun dan bertobat. Nah, hari ini KFV juga mau memberitahukan hal penting ini kepada semua adik-adik yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing, bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena dia begitu mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa Bapa memberi anaknya, yaitu Tuhan Yesus, bagi setiap kita. Yesus mati bagi kita, membuktikan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik dan juga KFV. Karena Allah kita penuh kasih, seberapapun banyaknya kesalahan dan pelanggaran yang kita buat, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mengampuni kita, akan menolong kita, akan memulihkan kita. Karena itu KFV mau bilang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu harus ingat bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ketika kamu bersalah atau ketika kamu melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah kamu datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita, dan Tuhan Yesus yang penuh kasih itu akan tetap mengasihi kita apa adanya. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan KFV. Ingat baik-baik ya bahwa kamu, KFV, kita semua punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Demikian cerita firman Tuhan KFV hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita pada saat hari ini kita sudah selesai untuk ibadah
ibadah sekolah minggu kita ialah setiap ibadah kita ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya, dan adik-adik bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.